Musa, kamu sedang berada di sebuah lembah suci. Lepaskan terompah yang kamu kenakan dan kamu menjadi rasul utusanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar penonton semuanya? Semoga Allah selalu memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Cerita kelahiran Nabi Musa disebutkan ketika Fir'aun yang saat itu menjadi raja bermimpi melihat api yang berasal dari Baitul Maqdis. Kemudian api tersebut membakar Mesir, tapi pada saat itu api tersebut tidak membahayakan Bani Israel. Setelah bangun dari tidur, Fir'aun pun mengumpulkan para ahli nujum dan beberapa tukang sihir dan meminta mereka untuk menceritakan apa maksud dari mimpi itu. Mereka pun bercerita bahwa arti mimpinya adalah akan lahir seorang bayi laki-laki yang akan menghancurkan Mesir, dan bayi ini berasal dari Bani Israel. Sejak saat itu, Fir'aun pun memerintahkan bala tentaranya untuk meniadakan setiap bayi lelaki yang lahir di Bani Israel. Ia meminta mereka untuk membunuh bayi-bayi lelaki tersebut tanpa terkecuali. Setelah itu, lahirlah Musa yang juga berasal dari kalangan Bani Israel. Setelah Musa lahir, sebagai seorang ibu tentu ia khawatir dan gelisah. Ia juga takut para bala tentara tersebut akan membunuh anak lelakinya jika Fir'aun mengetahui perihal putranya yang baru saja lahir. Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya memberi sebuah ilham kepada ibu daripada Nabi Musa untuk menghanyutkan Musa ke sungai. Tetapi Allah berjanji akan memberikan kembali Musa kepada ibunya suatu hari nanti. Muara sungai tempat Musa dihanyutkan ternyata sampai ke istana Fir'aun. Setelah itu Musa pun ditemukan oleh istrinya, oleh istri Fir'aun. Istri Fir'aun itu bernama Asiyah binti Muzahim bin Ubaid bin Al-Rayyan bin Al-Walid. Setelah menemukan bayi laki-laki itu, akhirnya Aisyah pun mengasuhnya dengan memberi Musa ASI dari perempuan yang juga sedang menyusui saat itu. Namun, muncul keanehan saat Musa akan diberi ASI oleh para ibu yang sedang menyusui. Musa tidak mau menyusu pada mereka, sehingga ibu kandungnya pun menawarkan diri untuk menyusuinya. Akhirnya Musa mau menyusu kepada ibunya, dan hal itu menjadi bukti bahwa Allah telah mengembalikan Musa kepada ibunya. Sejak kelahirannya, Musa menjadi anak angkat dari Fir'aun dengan Asiyah selama beberapa tahun hingga ia beranjak remaja. Pada suatu ketika, Musa mendapati dua orang yang sedang berkelahi saat ia berjalan-jalan di kota. Orang pertama berasal dari pasukan Fir'aun dan orang kedua berasal dari Bani Israel. Setelah itu, ia pun membantu orang yang berasal dari Bani Israel itu dan memukul orang dari pasukan Fir'aun sampai orang itu meninggal di tempat. Musa takut Fir'aun akan memarahinya karena salah satu dari pasukannya mati di tangan Musa. Ia pun melarikan diri kematian, dan di tengah perjalanannya ia bertemu dengan kelompok orang yang berebutan untuk mengambil minum di sumur yang akan diberikan kepada hewan ternaknya. Musa pun membantu mereka untuk memberi minum pada hewan-hewan ternaknya. Setelahnya, ia pun mengantarkan mereka pulang ke rumah. Dan ternyata mereka adalah putri dari Nabi Syuaib. Musa pun menceritakan pelariannya pada Nabi Syuaib, dan salah satu Nabi Allah tersebut meminta Musa untuk membantu menggembalakan hewan ternak yang ia punya. Musa menerima tawaran tersebut. Pada saat itu Nabi Syuaib berkata kepada Musa bahwa jika ia berhasil menggembala ternak selama 8 tahun, maka Musa diberi pilihan untuk menikahi salah satu putrinya. Tetapi jika Musa berhasil menggembala sampai 10 tahun lamanya, ia diizinkan untuk memilih salah satu putrinya untuk dijadikan istri atau bahkan keduanya. Seiring dengan berjalannya waktu, kisah Nabi Musa singkat berikutnya berlanjut ke waktu menggembala ternak Nabi Syuaib sampai 10 tahun lamanya. Musa tiba-tiba ingat dengan kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya yang harus menerus menindas Bani Israel. Musa pun menyampaikan keinginan pada Nabi Syuaib untuk kembali ke tempat asalnya.
dengan tujuan menyelamatkan kaumnya dari penindasan yang dilakukan oleh Fir'aun. Nabi Syuaib memberi izin sehingga Musa kembali ke kota asalnya, yaitu Mesir. Saat itu Musa sudah menikah dengan anak dari Nabi Syuaib yang bernama Safura. Mereka berdua pun menuju ke negara Mesir. Ketika mereka tiba di sebuah bukit saat malam tiba, ia melihat sebuah cahaya dan Musa mendekatinya. Setibanya di sana, dia mendengar suara yang menuju ke arah Musa. Wahyu yang ia terima saat itu kurang lebih begini. Musa, kamu sedang berada di sebuah lembah suci. Lepaskan terompah yang kamu kenakan dan kamu menjadi rasul utusanku. Aku adalah Allah, maka jalankan perintahku karena tidak ada Tuhan selain aku. Dirikanlah sholat dan sembahlah aku. Nabi Harun pun dimintai tolong oleh Nabi Musa untuk menemaninya berdakwah. Setelah itu ia menerima wahyunya. Ia berencana akan meminta Nabi Harun berdakwah kepada Fir'aun, tetapi ia mengalami kecacatan yang disebabkan oleh memakan bara api yang diminta oleh Fir'aun saat ia kecil. Hal ini membuat cara bicaranya tidak mudah dipahami sebagaimana manusia biasanya. Wallahu a'lam bishawab.